saya hormati, perkenalkan, nama saya Ilyasa Depa Prabuana. Saya dari delegasi Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika Bisnis, jurusan Manajemen. Izinkan saya memaparkan esai yang saya buat yang berjudul CPA, Platform Implementasi Skema Kepemilikan Bersama Koperasi guna meningkatkan digitalisasi dan produktivitas UMKM Indonesia. COVID-19 telah menyebar dengan cepat dan menghantam perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada triwulan kedua bulan Agustus terjadi kontraksi sebesar 5,32% terhadap ekonomi Indonesia. Proyeksi ini menggambarkan 1. Meningkatnya pengangguran, 2. Rendahnya investasi, 3. Menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi nasional harus segera dipercepat agar tidak terjadi resesi berkelanjutan. Pemulihan ekonomi nasional perlu memperhatikan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu UMKM, di mana UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB dan juga penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Akan tetapi, UMKM tidak terlepas dari dampak ekonomi yang timbul akibat COVID-19. Salah satunya yaitu kesulitan dalam mendapatkan modal. Apabila melalui sektor perbankan, UMKM masih kesulitan, sehingga menjadikan koperasi sebagai alternatif pembiayaan selain perbankan. Dan juga prinsip koperasi yaitu Soko Guru Perekonomian Indonesia menjadikan koperasi berpotensi untuk menjadi tumpuan terkait akses permodalan yang dihadapi oleh UMKM. Oleh karenanya, saya menggagas skema kepemilikan bersama anak usaha koperasi guna melancarkan penyaluran modal. Skema kepemilikan bersama terdiri atas investor. Investor menyalurkan modalnya sebagai investasi, kemudian akan mendapatkan dividen sebagai timbal balik. Kemudian koperasi. Koperasi menyalurkan dana dari investor tersebut kepada UMKM. Sebagai timbal baliknya, UMKM wajib membayarkan dividen kepada koperasi, kemudian menyalurkan produknya dan menjadi anak usaha koperasi tersebut. Ketiga, anggota. Anggota ini terdiri atas anggota koperasi dan anggota UMKM. Namun, anggota UMKM akan otomatis menjadi anggota koperasi juga. Anggota dapat menyalurkan investasinya kepada koperasi, kemudian sebagai timbal baliknya akan mendapatkan dividen dari koperasi. Mengingat dunia telah memasuki industri 4.0, sehingga inovasi digital diperlukan agar manfaat koperasi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat. Cooperative Boosting Action atau CBA merupakan platform implementasi skema kepemilikan bersama. Platform ini terdiri atas 3 fitur utama, yaitu koperasi, UMKM, dan investor. Fitur UMKM memberikan informasi mengenai besaran modal yang diberikan oleh koperasi, kemudian besaran persentase dividen yang harus dibayarkan oleh UMKM per bulannya. UMKM perlu mencari koperasi yang dirasa sesuai dengannya. Apabila koperasi dirasa cocok, maka UMKM akan menjadi anak usahanya, membayarkan dividen, menyalurkan produk, dan melaporkan kinerja keuangannya. Investor yang pertama melakukan pencarian koperasi. Apabila koperasi yang dipilih dirasa cocok, kemudian koperasi akan memaparkan beberapa anak usahanya. Dalam pemaparannya, informasi yang disajikan berupa besaran dividen yang diberikan, tingkat risiko yang dihadapi, jenis usaha, dan laporan kinerja keuangan untuk menarik minat investor tersebut. Dalam fitur koperasi, pengurus koperasi akan dibantu dalam melakukan manajemen modal dan juga pengelolaan anak usaha yang terdiri atas pelaporan keuangan, berita, permohonan pengajuan usaha, dan agendakan forum dengan UMKM. Yang kedua, dalam sisi investor terdiri atas pemasukan dana dan pembagian dividen berdasarkan persentase saham. Demikian pemaparan yang telah saya sajikan. Atas kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.